Nabi pun menggambarkan kondisi umat ini kal jasad, seperti satu tubuh. Kal jasadil wahidi, satu tubuh. Bagaimana? Tentu beragam, berbeda, itu adalah fitrah manusia. Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana lelaki berbeda dengan perempuan, sebagaimana suku-suku dan bangsa-bangsa berbeda dari yang lainnya, tetapi tujuan diciptakan perbedaan lita'arafu, untuk saling mengenal untuk saling menyayangi, dan inilah jalan mendapatkan rahmat Allah, jalan menuju ridha Allah, jalan menuju surga Allah. Amin Allahumma amin. Tentu pembimbing kita adalah sosok yang di usianya 30 tahun telah menjadi pemersatu kabilah-kabilah Quraisy. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat terjadi perbedaan pandangan siapakah yang akan meletakkan pondasi terakhir atau batu terakhir setelah renovasi Ka'bah, usai dari banjir, Ka'bah direnovasi. Setelah semuanya terpasang, tinggal satu bagian, yaitu Hajar Aswad. Masing-masing mengajukan pendapatnya untuk menjadi peletak utama batu mulia tersebut, batu surga. Pada akhirnya semua sepakat, siapapun yang besok pagi pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak menentukan di antara kita siapakah yang pantas meletakkannya. Tanpa disadari oleh Nabi, beliau baginda Nabi masuk pertama kali pagi-pagi ke Masjidil Haram. Semua bersorak-sorai bahagia. Inilah yang akan memutuskan. Kita percaya, kita setuju kalau orang ini, karena beliau adalah Al-Amin, Al-Amin. Semua mengatakan Al-Amin, orang yang dipercaya. Nabi sejak kecil, remaja hingga dewasa dikenal sosok yang terpercaya. Dalam muamalahnya, akhlaknya, kesehariannya, beliau terpercaya. Bahkan sebagian besar masyarakat di Mekah mempercayakan hal-hal yang berharga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum beliau dikenal bergelar sebagai Nabi dan Rasul. Maka Nabi pun didaulat untuk memutuskan siapa di antara kabilah ini yang paling pantas meletakkan batu mulia Hajar Aswad. Dengan cerdas dan kecerdasan spiritual inilah petunjuk dari Allah, Nabi kemudian meminta untuk didatangkan satu lembar kain. Kemudian semua pemimpin dari kabilah-kabilah Quraisy diminta memegang ujung dari masing-masing kain tersebut. Dengan santun Nabi meminta izin, izinkan saya yang mengambil batu ini. Ridhokah semua? Ridho. Nabilah yang kemudian mengambilnya, meletakkannya, sehingga diusung bersama-sama dan diletakkan kembali ke tempatnya semula di Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Beliaulah pemersatu kabilah bangsa Quraisy, dan itu simbol bahwa Hajar Aswad secara maknawi pemersatu umat adalah beliau sendiri, baginda Nabi Muhammad SAW. Teringat sejarah Fathu Mekah, pembebasan kota suci Mekah, terbebas dari segala simbol jahiliyah. Nabi bersama ribuan para sahabat berduyun-duyun memasuki kota suci Mekah dari berbagai penjuru arah. Disebar masing-masing kabilah, pasukan-pasukan membawa panji-panjinya sendiri. Dari kabilah Fulaniyah
ada bendera panjinya sendiri. Kabilah fulaniyah membawa benderanya sendiri. Semua dalam satu komando di bawah bendera Rayatul Islam, bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan yang satu dengan langkah yang satu dari komando yang satu meraih kemenangan yang sejati. Alhamdulillah. Inna fatahna laka fatham mubina. Bahkan kemudian anugerah besar ini pun diabadikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Tapi apakah kemudian perintah Allah ketika diberi kemenangan, kejayaan? Apakah euforia, sombong, lupa diri? Tidak. Tetapi ada zikir, tasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Nabi memasuki kota suci Mekah bukan dengan tengadah, bukan dengan kesombongan, tetapi merunduk, bahkan nyaris jenggot Nabi yang mulia menyentuh kudanya, saking merendahnya Nabi di atas kuda. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka semoga umat Islam senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dipersatukan dengan satu ruh spiritual, kekuatan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan satu cinta anugerah terbesar, cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Nabi pun menggambarkan kondisi umat ini kal jasad, seperti satu tubuh. Kal jasadil wahidi, satu tubuh. Bagaimana ketika salah satu organ tubuh ada yang terluka, maka organ tubuh yang lain pun merasakan sakitnya. Bahkan tidak dapat tidur, semalam suntuk, demam, merasakan sakit bersama. Juga tak terasa air mata menetes karena menahan rasa sakitnya. Menurut para ulama, ini adalah isyarah-isyarah yang dapat kita pesan, ambil hikmah dan pesannya, bahwa tubuh itu adalah bagian dari keseluruhan umat. Inti dari tubuh adalah rohnya, karena tubuh tidak akan bisa berfungsi, beraktivitas, jasad manusia ini akan mati ketika tidak ada rohnya. Maka umat ini pun ada rohnya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika umat ini terhubung rohaninya dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meneladani Nabi, dan mempelajari keteladanan ajaran Nabi, maka umat akan hidup dalam nilai-nilai maknawinya, hidup dalam kehidupan sosialnya, hidup dalam bernegaranya, dan seterusnya, kehidupan yang senantiasa dibimbing oleh ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika jasad ini tertidur atau bahkan mati, ruh akan terpisah dari jasadnya. Atau ketika tertidur, ruh akan lepas meninggalkan jasadnya sampai terjaga kembali, maka ruh akan datang. Umat pun demikian. Jika ghaflah, lalai, lupa, tidak kenal biografi Nabi Muhammad, tidak pernah belajar sirah nabawi, tidak tahu bahwa idola kita dunia akhirat,
sosok yang mencintai kita, membela kita, menyayangi kita, melebihi orang tua kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW, maka seperti orang yang tertidur, tidak terhubung dengan ruhnya, kita akan jauh dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan kondisi umat hari ini sedang tertidur, ghaflah, lalai dari ajaran-ajaran Nabi, dari keteladanan Nabi. Maka harus disadarkan, dibangunkan. Tentu butuh proses untuk kembali menyadarkannya. Kembalilah kemudian untuk bangkit dari ghaflah, dari kelalaian ini. Anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, bagaimana kemudian kenal lebih baik pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kalah dengan idola yang ternyata figurnya sosok yang fiktif, tidak ada, hanya cerita, skenario, ya, dibuatlah tokoh Superman, lebaran dengan luar. Ini sudah tanda-tanda nih, tidak normal ini. Superman, manusia super, saleber sempak yang luar. Biasanya sempak yang dalam. Ya. Batman, kelelawar, ya. Kelelawar. Begitu juga tokoh-tokoh lain, ya. Bahkan Potem Patuti Ninja, ya. Kura-kura ninja. Gurunya siapa? Tekos. Dan itu masuk ke dalam pikiran anak-anak kita, mengalahkan sosok yang sangat nyata dalam sejarah. Tidak begitu kenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak begitu kenal dengan sosok Sayyidina Umar yang gagah pemberani, Sayyidina Uthman yang dermawan, Sayyidina Ali yang kesatria, ilmuwan, wawasannya luas. Lupa dengan sejarah Sayyidina Khalid bin Walid. Kalah dengan Naruto, ya. Ongkui jurus. Oh, dia tidak pernah baca sejarah bahwa tanda-tanda kenabian. Suatu ketika Nabi menghadapi musuh kaum kafir Quraisy, beliau mengambil segenggam debu, dibacakan syahatil wujuh Umar ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Maka setiap butiran ini menjadi peluru senjata yang mengenai mata-mata wajah setiap orang-orang para pembenci tersebut. Ini mengalahkan kisah-kisah komik-komik hayalan itu. Ya. Karena kita kurang mengaji kembali ta'alimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran keteladanan Rasulullah. Tahukah kita bahwa tangan Nabi yang mulia adalah sumber mata air? Dan ulama mengatakan air yang memancar dari jari jemari Nabi, 10 jari jemari, lebih mulia dari air Zam-Zam. Kenapa? Karena Nabi Afdalul Alamin, surga yang merupakan sumbernya air Zam-Zam adalah Al-Alamin, makhluk. Nabi paling mulia makhluk, maka otomatis Nabi lebih mulia dari surga. Air yang keluar dari jasad Nabi, air mukjizat, lebih mulia dari air yang keluar dari surga. Karena sumbernya sama-sama makhluk, tapi ini lebih mulia. Air yang sumbernya dari Nabi tentu lebih mulia daripada air yang sumbernya dari surga. Pasukan Khandaq kehausan untuk memulihkan kembali tenaga menghadapi musuh, maka mereka mencari mata air. Ya Rasulullah, kita tidak mendapatkan air. Ambilkan wadah. Nabi meletakkan tangannya, maka air pun itu melimpah. Semua para sahabat pun minum dari air berkah dari jemari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi saat para sahabat akan sholat,
tidak menemukan air wudhu. Kemudian Nabi meminta, ambilkan wadah, dicelupkan, disitulah kemudian penuh air berkah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat pun berwudhu dari air mulia itu. Para perawi ketika ditanya, ada yang bertanya kepada para sahabat tabi'in, wahai para sahabat, berapakah jumlah kalian ketika itu saat berwudhu dengan air mukjizat Nabi? 300-an orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi kita yang setiap usapannya menyentuh orang yang sakit, atas izin Allah diberi kesembuhan. Ada seseorang yang terkena serangan penyakit aneh, oleh ibunya dibawa kepada Nabi, kemudian diusap dadanya, ternyata keluar seperti binatang anak anjing seukuran timun, hitam. Allahu a'lam penyakit apa. Tiba-tiba seketika atas izin Allah sembuh, sehat sedia kala. Alhamdulillah. Ada anak kecil yang tidak bisa bicara, bisu, kemudian oleh ibunya diantarkan ke Nabi. Apa sabda Nabi? Man ana, siapa aku? Anak itu pun langsung jawab, anta Rasulullah. Langsung bisa bicara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini idola kita yang seharusnya mengalahkan komik-komik ya, tulisan-tulisan cerita fiksi, dongeng, cerita-cerita film kartun. Ipin Upin ini. Siapa lagi? Apal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka umat ini harus kembali kenal pada rohnya. Siapa yang harus mengenalkannya? Jantung hatinya. Para ahlu baiti Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah. Siapa yang melengkapinya? Akal, otak. Mereka siapa? Para ulama mengatakan otak itu adalah al-mufakkirun wal ulama. Para cendekia, para pemikir, intelektual, para ulama. Kemudian hormonnya siapa? As-siyasiyun, para politisi Islam, pejuang-pejuang yang melengkapi perjuangan ini. Darahnya siapa yang mengalirkan nutrisi, kesehatan, gizi, vitamin dari jantung hati kepada sel-sel tubuh? Al-asatid, guru-guru ngaji, ya, guru tolan, guru alim, para dai-dai, para penceramah. Ini tugasnya menyampaikan, sehingga sirkulasi darah mengalir dalam tubuh umat dengan baik, memilah yang kotor menjadi air kemih dan mengambil yang baik untuk menjadi nutrisi tubuh. Maka buanglah penyakit dari tubuh umat ini, bersihkan umat ini dari segala unsur-unsur yang merusak akidahnya, dan berikan nutrisi yang sehat, akidah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tubuh umat segera pulih. Lalu apakah gambaran dari sosok manusia yang sedang sakit, organ tubuhnya sakit, sekujur tubuhnya merasa demam? Demam ini adalah simbol hangat kasih sayang. Harus ada kepekaan, peduli dengar kabar saudara kita di Gaza, Palestina sedang dalam derita, ancaman perang, ancaman kematian setiap detiknya. Berapa anak tak berdosa dipenggal oleh senjata-senjata canggih Zionis. Maka kita harus punya kepekaan. Ketika ada tubuh yang sakit, ada air mata yang menangis. Maka begitu juga ketika tubuh umat ini di belahan dunia sana ada yang menderita, tangisan doa di tengah malam, munajat pada Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimi Gaza, Palestina. Allahumma hafadhum, dan kuatkan, berikan kemenangan mereka menghadapi musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tubuh umat ini akan pulih kembali. Sebagaimana air mata bisa membunuh bakteri, mikroba, maka tangisan-tangisan kasih sayang ini akan membunuh
mikroba, kebencian, waswasah, syayatin, dan bisikan-bisikan dari nafsu diri sendiri untuk kemudian pulih kembali menjadi sosok kal jasadil wahid, satu tubuh. Amin Allahumma amin. Semua kembali pada rohnya. Sambungkan batin kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadir, baginda Nabi yang kita imani, yang kita cintai, kita rindukan syafaatnya, adalah sosok Nabi yang telah diberitakan kedatangannya oleh kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, dan Injil. Nabi yang kita imani, yang kita ikuti, dan kita bernisbat kepadanya sebagai umat Sayyidina Muhammad, adalah sosok Nabi yang dirindukan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Para Nabi dan Rasul yang telah mendengar berita munculnya baginda Nabi, rindu dan ingin kenal, bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan, ulama menyampaikan bahwa Nabi Musa di akhir hayatnya membawa kerinduan yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika orang-orang mulia di zaman dahulu begitu berharap menjadi umat baginda Nabi, maka betapa bersyukurnya kita, betapa bahagianya kita terpilih menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Rawatlah keimanan ini, rawatlah anugerah ini. Jadilah umat yang benar-benar istoh berngestoh. Nabi pun akan benar-benar diperlihatkan sosoknya yang mulia, pembelaannya yang agung kelak pada hari mahsyar, hari kiamat, dengan syafaatnya yang luar biasa. Ini yang disebut dengan maqamul mahmud. Setiap usai adzan terdengar, kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilatu wal fadilah wasyarafa wad darajatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini yang dijanjikan Allah. Semua orang akan tersadar kelak pada waktunya. Ketika semua kebingungan datang menjumpai Nabi Adam, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri hari ini. Anak terpisah dari orang tuanya sendiri-sendiri. Istri terpisah dari suaminya, saudara terpisah dari saudaranya, nafsi, nafsi, sendiri. Setiap Nabi yang didatangi, Rasul yang didatangi, semua jawabannya hampir sama. Sati habib TV. Pada bosan, baru mengakhiri Gusti Allah. Sampailah kemudian ada satu petunjuk. Marilah kita mendatangi Nabi pilihan, Al-Mustafa, Al-Mujtabah, Sayyidil Wujud, insan kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah ditemukan jawabannya. Ketika para Nabi dan Rasul yang lainnya menjawabkan nafsi, nafsi, memberikan jawaban yang tak pasti, hanya satu orang jawabannya pasti. Ana laha, ana laha. Saya yang diberi izin untuk memohonkan syafaat ini. Saya yang diberi izin untuk memohonkan syafaat ini. Nabi pun bersujud, memohon pada Rabbul Alamin. Sal tu'ta, mintalah wahai Muhammad, engkau akan diberi. Isfa' tusfa', mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka itulah syafaat agung yang disebarkan ke seluruh umat manusia. Merasa lega, semua berjalan dengan baik, sehingga para nabi dan rasul diperkenankan untuk memberikan syafaatnya bagi umat masing-masing. Para ulama, para kiai, para wali kekasih Allah, orang tua yang saleh memberikan syafaat kepada keluarganya. Quran diperkenankan memberi syafaat kepada ahli Quran. Orang yang hajinya mabrur, ada 300 orang yang mendapatkan pilihan untuk mendapatkan syafaat dari dirinya. Saudara memberikan syafaat kepada saudaranya. Sahabat yang beriman, yang saleh, diperkenankan mengajak sahabatnya yang lain untuk mendapatkan syafaatnya. Afatarda ya Muhammad, cukup sudah ridha engkau? Belum wahai Rabbmu. Sujud lagi, minta. Siapa yang kau minta?
mohon masukkan orang-orang mukmin istimewa ke surga. Yadkhulunal jannata bighairil hisab. Baik, dipilih 70.000 orang. Kuota terbatas. Seleksi ketat. Tidak pernah musyrik bungkol kebangiran. Tak perjanji kadukon. Tidak pernah berbuat dosa besar. Tak terdekat karing sepona. Maka dipilih dari bagian umat Nabi Muhammad, dari umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Adam. Masing-masing dipilih sesuai kuota terbatas. Yadkhulunal jannata bighairil hisab. Afatarda ya Muhammad, sudah cukup itu? Belum ya Rabb. Peristiwa ini telah diinformasikan, bocoran rahasianya oleh Al-Quran sendiri. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai ridha Nabi. Terus minta lagi. Siapa yang kau minta wahai Muhammad? Ada ahli surga, surganya tak bersama dengan keluarga yang dicintainya. Ada istri ingin kumpul dengan suaminya, ada suami ingin kumpul dengan istrinya, ada anak cucu ingin kumpul dengan datuknya, para sesepuhnya. Atas izin dan permohonan syafaat Nabi, atas izin Allah, maka kemudian dikumpulkanlah mereka dengan keluarga-keluarganya di surga yang tertinggi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kisah ini pun diabadikan di Quran. Ada orang yang soleh mencari-cari keluarganya. Aina zaujati, aina abna'i, aina auladi, mana anak saya, mana istri saya? Dijawab oleh malaikat, keluargamu tak bersamamu karena amal ibadahnya tak sama. Saya laki pocong sabar, saya bini careme. Saya laki sabar, saya bini angoan. Apa ni? Boleh saya bini si sabar. Saya laki alerek, aberian. Kok batir tak apa orang bagi surga? Na'udzubillah, ini kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sering didoakan oleh guru-guru kita. Cudu baristunya akhirat, apolong nih itunya, apolong nih surga. Ada anak cucu yang tidak bersama dengan pada leluhurnya, datuknya. Orang tuanya orang-orang yang saleh, embahnya, kakeknya orang-orang yang ahli tirakat, riyadhah, asela ka pangira, atik. Nak fotona asela lagi nengi gerdu. Eka jatuh, waru lempar koros. Aro koning aro celeng. Abirinti. Tahu. Maka berkat syafaat Nabi pun yang amalnya tak seberapa ini pun disusulkan ke surga yang tertinggi. Alhamdulillah. Afatarda ya Muhammad? Belum, mohon lagi. Siapa mereka? Ashabul A'raf yang dalam kondisi status quo, penantian. Tak jelas ya. Tidak juga masuk ke surga, tidak juga masuk ke neraka. Ada satu tempat, Al-A'raf. Ketika melihat orang-orang menuju surga, tergiur hatinya untuk ikut masuk surga, tapi tidak diperkenankan. Salamun alaikum, salamun alaikum. Tak bisa, tetap tunggu di sini. Datanglah kemudian keputusan, ya Rabb, ashabul a'raf masukkan ke surga, bahagiakan mereka. Ada sisa kebaikan dalam diri mereka. Maka atas perkenan dari Rabbul Alamin, ashabul a'raf pun masuk surga. Alhamdulillah, berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afatarda ya Muhammad? Belum. Umatku tercebur dalam neraka, tetapi masih ada khardalin minal iman, sebiji sawi sekecil itu masih ada iman. Mungkin ketika masih kecil diajari oleh para ustaz, TPQ, guru Quran, guru alif, baca syahadat, ya, dikenalkan, santri-santri ngaji, aku isekat kaulah anyat se
Muhammad utusan Allah, keturunan Quran hadis deras ongku wajib mendarah daging terbenam dalam dadanya. Tetapi mungkin karena perjalanan hidup, dinamika hidup, lambat kini ngaji baceng, tinggal balik masakan, sadar gaul ya. Kemudian sehingga dewasa dia pun berbuat dosa-dosa besar. Nah ini yang dikhawatirkan. Tidak sempat bertaubat, matinya su'ul khatimah. Padahal ada dosa-dosa yang sudah dilebur mendapatkan ampunan adabnya di dunia dengan sakit pada orang paringi penyakit salainna kaangkui teti ujian kaangkuinya pora dosa-dosana sulitnya mencari ma'isyah rezeki yang halal perlu si akhili ken keker sapora dosa-dosana. Setiap tusukan duri menimpa seorang mukmin, dia sabar, maka dosa-dosanya dirontokkan bagaikan daun-daun kering yang berjatuhan. Alhamdulillah. Tak kerjot ngecit, sapora tu sana. Alhamdulillah. Penderitaan, dinamika kehidupan, diuji rumah tangga, diuji tetangga, diuji apapun dalam kehidupan ini adalah melebur dosa-dosanya sehingga wafat husnul khatimah. Wal fitan, ujian fitnah kehidupan. Ada orang tua diuji anak, anak diuji orang tua. Reng sepo, tadak singancu. Anak waktu alatin. Kenapa satu wanita bisa mengasuh 7 bahkan 9 anak-anaknya, tapi 9 anak 7 anak arepuk pada tak anda singancua reng sepo bin inting dah sepo. Balas jasa macam apakah ini? Sahabat nengi panti jompo sibuk pula. Saya ingin menempuh karir saya pada tak anda. Arpuk saya tak anda. Arpuk benisi alati dengan berbagai alasan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak kita berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ada banyak ujian. Wazzalazil, bencana alam, ada gempa, ada kebakaran, banjir, diampuni dosa-dosanya. Wal qatl, wafat dalam peperangan, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Cara Allah memberikan satu penebusan dosa di dunia sehingga di alam barzahnya selamat, di hari kiamat selamat. Ada yang meninggal dunia bawa dosa, diampuni di alam barzahnya, mendapatkan proses pembersihannya di alam kubur dan dapat kiriman doa orang-orang mukmin. Setiap usai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, kita berdoa, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Si mati. Alhamdulillah. Berapa juta, berapa miliar setiap generasi mendoakan ahlul barzah. Maka kelak pada hari kiamat ada yang telah diampuni, telah usai urusan-urusan dosa-dosanya. Selamat paginya akhirat. Tapi mengapa masih ada yang masuk neraka? Karena mereka matinya tak sempat bertaubat. Turuka karing tuana tak sempat asapura mati. Mabuduk pese riba mati. Judi. Nah, sekarang hati-hati. Anak-anak kita tolong dijaga. Ada game online yang bisa menjadi alat perjudian. Ketagihan, ta'abud. Na'udzubillahi min. Ada yang mudminul khamr, minum khamr, narkoba, mati. Berzina, mati. Bahkan saat berzina pun mati. Na'udzubillahi min.
dan dosa-dosa besar lainnya yang sangat banyak, tetapi tidak sempat bertaubat, maka harus merasakan siksa neraka. Tetapi karena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka diselamatkanlah pada akhirnya. Sebelum memasuki surga dimandikan di sungai, tapi bukan sungai ini ya, sungai di luar surga nanti mandi. Apa tepak boleh tolang si rosa, ora kapi daging si ancor kolek. Apa sampurna boleh, pagenteng, paratin, glowing. Glowingnya calon ahli swarga, benih glowingnya ring ber abad muana pote der racel terus kababa ga betes terus akiwan. Ini dipersiapkan masuk surga, disambut begitu masuk surga, ahlan, ada yang kenal temannya, ya disambut lagi tadai tanah untuk mengenang masa-masa di neraka. Ada tulisan di keningnya, jahannamiyin, alumni neraka jahannam. Tak boleh pergi. Ampun, tak usah Nabi perseperak. Bagaimana? Surat alamat ni jahannam kalbar, seperti secepat kilat dengan amal solehnya. Karena cahaya amal ibadah kita menjadi energi yang mempercepat perjalanan menuju surga Allah bersama rombongan Rasulullah. Amin. Amin. Maka pilihlah rombongannya di dunia. Zumara, nanti akan rombongan. Ya. Ada yang ikut rombongannya Muhammadiyah masuk surga. Ada yang ikut rombongannya NU masuk surga. Ada yang ikut rombongannya LDI masuk surga. Semua masuk surga disambut Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Yang kita minta adalah husnul khatimah. Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah